Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat hari Senin. Selamat belajar sejarah. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Bagaimana kemarin tugasnya sudah mengerjakannya? Nah, di sini Ibu hanya sekilas ingin menyampaikan mengenai tentang Kerajaan Sriwijaya. Kemarin sudah ada kan tentang silsilah yang mana Tarumanegara, Sriwijaya dan Mataram kuno. Jadi tiga kerajaan ini mempunyai keterhubungan ya. Kalau misalkan yang pertama sekali itu kerajaan apa? Ya Kutai, adanya di Kalimantan. Tarumanegara adanya di Pulau Jawa. Tarumanegara itu kerajaan pertama tertua yang ada di Pulau Jawa. Coraknya apa? Coraknya agama Hindu yang letaknya sekarang ini diperkirakan di sekitar wilayah Bekasi Bogor ya. Nah, kemudian ingat tadi silsilahnya Linggawarman itu memiliki dua putri, yaitu Putri A dan Putri B. Yang satu Putri A menikah dengan Dapuntahiang, ya Putri B menikah dengan Tarus Bawah. Putri A menikah dengan Dapuntahiang. Dapuntahiang itu merupakan raja pertama kerajaan Sriwijaya ya. Jadi kita langsung ke Sriwijaya. Sriwijaya diperkirakan letaknya itu sekarang diperkirakan di Palembang. Di Palembang ada sungai yang sangat terkenal ya, nih lihat ilustrasinya, yaitu adalah Sungai Musi. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Buddha terbesar di Asia Tenggara ya. Kalian pernah nonton cerita Kerasakti yang mencari kitab suci ke arah barat ya? Itu ada kemungkinan menurut para ahli baratnya itu yang dimaksud adalah Sriwijaya. Kan tadi di sini ya, Sriwijaya itu merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Di Sriwijaya ini muncul adanya teori arus balik, yaitu teori yang mana orang Indonesia, orang Nusantara belajar ke India, kemudian belajar agama Hindu Buddha di India, kemudian kembali ke Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi yang menyebarkan itu adalah orang pribuminya gitu. Ya, kita lanjut. Letak kerajaan Sriwijaya ya. Lihat, perhatikan gambarnya yang diarsir warnanya terang itu, warna dominan itu adalah jangkauan terluas wilayah Sriwijaya. Tuh pusat kekuasaannya ada di Palembang dan Muaro Jambi. Muaro Jambi itu diperkirakan merupakan tempat pembelajarannya karena di sana ditemukan candi Muaro Jambi itu, candinya itu berbentuk seperti asrama. Jadi diperkirakan ada di situ tuh tempat asrama. Kalau Islamnya itu pesantrennya. Nah, untuk tentang Muaro Jambi ini mungkin anak-anak bisa nonton di YouTube ya, judulnya Historia ID. Di situ ada tentang pembelajaran tentang Muaro Jambi. Kemudian lihat yang anak panah putus-putus ya, anak panah putus-putus itu adalah ekspedisi Sriwijaya. Ekspedisi adalah suatu usaha penyebar luasan wilayah kekuasaan dengan menggunakan cara militer. Jadi bisa menggunakan militer ya. Kalau misalkan di sini terlihat Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang maritim, bahkan bisa dikatakan maritim yang terbesar pada abad ke-7. Bahkan Sriwijaya itu merupakan disebut negara nasional pertama. Kenapa dikatakan negara nasional pertama? Karena Sriwijaya itu luas jangkauan wilayah Sriwijaya itu sangat luas yang sampai kalau sekarang itu Indonesia saat ini gitu. Nanti ada nih negara nasional jilid 2. Negara nasional yang kedua itu Kerajaan Majapahit, yang mana wilayah kekuasaan Majapahit itu adalah wilayah NKRI saat ini. Jadi sehingga dua kerajaan tersebut disebut negara nasional. Sriwijaya disebut negara nasional ke-1, Majapahit disebut negara nasional yang kedua. Kemudian kita mengenal nama-nama raja-raja Sriwijaya. Yang pertama Dapuntahiang. Dapuntahiang itu adalah tadi ya, menikah dengan putri dari Linggawarman. Linggawarman itu adalah raja terakhir Tarumanegara. Dapuntahiang berarti menantunya Linggawarman, menantu dari Tarumanegara. Yang kedua itu ada Darmasetu. Yang ketiga Balaputra Dewa, yang keempat Sudamani Warmadewa, yang kelima Sri Marawijaya Tunggawarman, yang kelima adalah Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, di sini raja termasyurnya adalah raja yang ketiga, yaitu Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini banyak sekali peninggalan berupa prasasti, catatan yang mana menyebutkan nama kebesaran Balaputra Dewa ya. Tapi di sini uniknya Dapuntahiang itu raja pertama punya anak yang bernama Darmasetu ya.
Nah, Balaputra Dewa ini bukan anaknya Dharma Setu, tapi Balaputra Dewa itu adalah cucunya Dharma Setu. Lah kemudian mana anaknya Dharma Setu kok tidak melanjutkan tahta berikutnya gitu ya. Jadi kan harus penerus tahta itu bisa anaknya raja langsung ya. Kok ini langsung cucunya gitu. Nah, di sini Dharma Setu itu punya anak perempuan namanya Dewi Tara ya. Karena perempuan itu tidak boleh naik tahta, tidak bisa naik tahta menjadi raja, sehingga sehingga Dewi Tara itu meninggalkan Sriwijaya. Jadi belum menjadi Balaputra Dewa belum menjadi langsung raja ya, karena di situ masih Dharma Setu, masih kakeknya menjadi raja. Dewi Tara menikah dengan pangeran dari Mataram kuno yang bernama Samaragrawira. Mataram kuno itu nyambung kayak kemarin, jadi Mataram kuno yang Sanjaya ya, itu nyambung. Jadi nyambung dengan Mataram kuno. Jadi Dharma Setu itu menikahkan Dewi Tara dengan pangeran dari Mataram kuno yang bernama Samaragrawira atau ya, Dewi Tara anak Dharma Setu menikah dengan pangeran dari Mataram kuno, tepatnya dari dinasti Sailendra, yaitu Samaragrawira atau namanya Rakaiwarak. Jadi kalau kita bandingkan bukti dari peninggalan kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Sriwijaya itu nanti ada kesinambungan, yang mana bukti-bukti dari kedua kerajaan itu saling menyebutkan satu sama lain. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Dari mana kita mengetahui Dapun Tahyang itu adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya? Itu dari prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Ya, Ibu bacakan. Berita mengenai raja ini diketahui melalui Prasasti Kedukan Bukit. Pada masa pemerintahannya, Raja Dapun Tahyang telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi, yaitu dengan menduduki daerah Minangatamuan. Daerah ini memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang perekonomian karena daerah ini dekat dengan jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapun Tahyang telah mencita-citakan agar kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Jadi benar-benar karena letak geografisnya juga merupakan letak geografis kepulauan ya, Indonesia itu kepulauan. Jadi sangat strategis untuk maritim, apalagi dilihat dari struktur tanahnya, wilayah Sumatera itu gambut. Jadi sangat tepat untuk bercorak maritim gitu. Kemudian lanjut ke Balaputra Dewa. Tadi Ibu sudah jelaskan, sekarang Ibu bacakan. Raja Balaputra Dewa adalah raja dari kerajaan Sailendra di Jawa Tengah tadi ya. Sailendra itu adalah Mataram kuno. Ketika terjadi perang saudara di kerajaan Sailendra antara Balaputra Dewa dan Pramodawardhani kakaknya, ya dibantu oleh rakyat Pikatan. Jadi ketika Dewi Tara menikah dengan Samaragrawira, kemudian pergi. Jadi bukan di Sriwijaya tapi ke Mataram ya, ke Mataram. Kemudian punya anak dua, yaitu Balaputra Dewa dan Pramodawardhani. Pramodawardhani ini menikah dengan rakyat Pikatan. Ya. Kemudian di situ Balaputra Dewa dengan rakyat Pikatan itu terjadi perebutan tahta. Balaputra Dewa kalah perang sehingga Balaputra Dewa itu pergi dari Mataram kuno ke Sriwijaya. Ya, akibat kekalahan itu Raja Balaputra Dewa lari ke Sriwijaya. Di kerajaan Sriwijaya berkuasa Raja Dharma Setu atau kakeknya yang tidak memiliki keturunan, sehingga kedatangan Raja Balaputra Dewa di kerajaan Sriwijaya disambut baik, kemudian diangkat menjadi raja. Nah, kemudian nih raja yang berikutnya Ibu sebutkan itu adalah Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Ini raja yang terakhir ya. Karena pada masa pemerintahannya kerajaan Sriwijaya itu mendapat ancaman dari kerajaan Chola. Kerajaan Chola ini adalah kerajaan yang ada di India, Chola Mandala. Di bawah pemerintahan Raja Rajendra Chola, kerajaan Chola melakukan serangan dan berhasil merebut kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Namun pada masa pemerintahan Kulotungga I di kerajaan Chola, kerajaan Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan. Di sini kan, loh kenapa kok orang India kok ke Sriwijaya dan
menguasai Sriwijaya gitu ya. Apa asal usulnya? Jadi sebelumnya ketika masa Balaputra Dewa itu Sriwijaya itu sudah berhubungan baik dengan kerajaan Nalanda, dengan kerajaan Chol itu sudah berhubungan dengan baik gitu ya, dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India. Nah, ketika masa Sanggrama Wijayanggarawarman di sini ternyata Sanggrama lemah ya, raja yang lemah sehingga yang awalnya kerjasama berubah menjadi dikuasai gitu. Ya, selanjutnya masa kejayaan. Pada abad ke-8, perluasan wilayah kerajaan Sriwijaya ditujukan ke arah utara, yaitu menduduki Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kera. Pada abad ke-8, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang di Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kera. Dengan kekuasaan wilayah itu, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut terbesar di seluruh Asia Tenggara. Nah, kerjasama dengan India, Cina, dan Benggala tadi ya, Nalanda juga. Di situ kerjasama perekonomiannya juga baik, sehingga memperluas wilayah kekuasaan itu dengan sangat mudah gitu ya. Di sini bahkan sampai sekarang sebagian wilayah Thailand itu masih menyebutkan dirinya itu merupakan bagian dari Sriwijaya. Tapi Sriwijaya ya, jadi mereka masih bangga akan kalau misalkan mereka itu adalah Sriwijaya gitu. Tapi tidak untuk berarti kamu Indonesia, tidak gitu kan. Ketika Sriwijaya mereka mengakui, tapi kalau misalkan berarti bagian dari Indonesia, mereka tidak. Nah, kemudian ya kenapa kok Sriwijaya itu bisa sangat pesat maju, bahkan disebut sebagai negara nasional jilid 1 ya tadi ya. 1, karena hubungan dengan luar negerinya sangat baik. 2, hubungan ekonomi yang dijalin, sistem ekonominya makmur. Kedua, kehidupan budayanya. Dan ketiga, kehidupan agamanya tadi ya. Kehidupan agamanya itu adalah merupakan pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sumber sejarahnya, ditemukan beberapa prasasti yang bisa diterjemahkan. Di antaranya itu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo tadi ya. Prasasti Kedukan Bukit itu yang menjelaskan mengenai Dapun Tahiang. Jadi diketahui raja pertama kerajaan Sriwijaya itu ada Dapun Tahiang. Prasasti Talang Tuwo menyebutkan tentang Dapun Tahiang. Terus prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbarahi. Nah, di sini selain prasasti yang ditemukan di Indonesia, rupanya kerajaan Sriwijaya itu memiliki prasasti yang ditemukan di luar negeri. Di antaranya itu adalah prasasti Ligor. Kita sebutnya prasasti Ligor A dan Ligor B. Prasasti Ligor itu ditemukan di Muang Thai. Kenapa dikatakan Ligor A dan Ligor B? Jadi satu prasasti, tapi di sisinya itu yang satu sisi itu ada tulisan, yang satu sisi ada tulisan lagi. Gitu. Jadi bisa dikatakan A dan B. Jadi di satu batu prasasti. Ya. Pada prasasti Ligor A berangkat tahun 775 Masehi itu menyebutkan tentang seorang raja Sriwijaya serta pembangun Simayana Chaitya untuk Padmapani. Nah, di sini itu untuk membangun situ berarti pembangunan sesuatu untuk para pendeta. Kemudian Ligor B menyebutkan tentang seorang raja bernama Wisnu dengan gelar Sarmawidama atau pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada tersisa. Nah, nanti dari isi prasasti Ligor B ini nanti akan dicocokkan dengan bukti yang ada di Mataram kuno. Jadi Sarwari Madawimatana itu adalah Sriwarawiri Madawimatana, yaitu adalah kakeknya Balaputra Dewa dari sisi Mataram kuno. Kemudian ada prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini dikeluarkan oleh Raja Dewa Paladewa, menyebutkan tentang pendirian bangunan biara di Nalanda oleh Raja Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya yang menganut agama Buddha. Selain itu juga menyebutkan tentang kakek Balaputra Dewa yang dikenal dengan sebutan Sailendra Wamsatilaka. Nah, sama ya. Di sini juga disebutkan Sailendra Wamsatilaka itu adalah permata dari dinasti Sailendra, itu adanya di Mataram kuno. Kemudian di sini menjadi suatu legitimasi yang besar. Legitimasi itu pengakuan yang sangat besar bahwa seorang raja yang berasal dari Sriwijaya yang beribu kota di Palembang membangun asrama, membangun tempat biara untuk belajar agama Buddha di Nalanda di India. Berarti itu sangat menunjukkan apa? Menunjukkan kemakmuran yang ada di negaranya sehingga bisa membuat bangunan di negara lain seperti itu ya. Nah, ini ada bukti-buktinya, ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karangbarahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuwo. Nah, ini Candi Muara
Takus di Riau. Bukan. Kemudian ini Arca Buddha. Kalau ini ada Candi Muaro Jambi. Ya, ini tadi ya ibu sebutkan. Kalau misalnya anak-anak masih penasaran, gimana ya tentang Muaro Jambi, itu sekarang lagi dibahas di History ID. Jadi penelitian tentang Muaro Jambi itu sampai sekarang masih berlanjut. Banyak peninggalan-peninggalan ditemukan, banyak arkeolog yang sedang berdiskusi tentang ini di YouTube Historia ID. Nah, kemudian kita setelah mengetahui kejayaan dan berdirinya Sriwijaya, sekarang kita akan mengetahui keruntuhan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor geologis, yaitu adanya pelumpuran Sungai Musi, sehingga pada para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya dan tanahnya tidak subur. Jadi setiap tahunnya itu Sungai Musi itu terjadi adanya endapan-endapan lumpur yang sehingga membuat Sungai Musi menjadi dangkal. Jadi kapal-kapal dagang itu tidak bisa lagi mendarat ke Sungai Musi. Kemudian faktor politis, yaitu jatuhnya Tanah Genting ke tangan Siam, membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan ini terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Singasari itu nanti kelanjutannya dari Mataram kuno, jadi nyambung. Akibat dari serangan ini, Melayu, Kalimantan, dan Pahang lepas dari tanah Sriwijaya. Jadi banyaknya wilayah-wilayah fasal, wilayah-wilayah bagian yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Desakan lain datang dari kerajaan Cholamandala yang tadi ya, dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain. Sampai di sini tentang kerajaan Sriwijaya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa di grup atau di Google Classroom mengenai kerajaan Sriwijaya. Jangan PC ya, langsung aja tanyakan di grup. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.